Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Lestari dengan NIM 2012-10285. Selanjutnya, anggota saya Rita Restiana dan Pradita Wulandari. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Di sini kami akan memaparkan hasil makalah kami dengan judul materi Manajemen Kurikulum. Sebelumnya ada beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Yang kedua, komponen kurikulum. Yang ketiga, pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum. Dan yang terakhir, keempat, pengembangan kurikulum. Yang pertama, konsep dasar kurikulum. Kurikulum adalah serangkaian materi yang disusun sedemikian rupa yang memiliki tujuan yang jelas, yaitu kemampuan peserta didik untuk hidup sesuai zamannya, yang ditandai dengan kemampuan siswa untuk beradaptasi sesuai situasi, yang dibuktikan dengan hasil belajar peserta didik. Yang kedua, komponen kurikulum. Kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya. Komponen pokok dari kurikulum meliputi yang pertama tujuan, yang kedua materi atau isi, yang ketiga strategi pembelajaran, dan yang keempat evaluasi. Sedangkan yang termasuk komponen penunjang kurikulum adalah yang pertama sistem administrasi dan supervisi, yang kedua sistem bimbingan dan penyuluhan, yang ketiga sistem evaluasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rita Restiana. Baiklah, saya Rita Restiana akan melanjutkan materi dari Septi Lestari, yaitu pedoman-pedoman pelaksanaan kurikulum. Perencanaan merupakan tujuan pendidikan dan susunan bahan pelajaran. Di samping itu pula, pemerintah pusat mengeluarkan pedoman umum yang harus diikuti oleh sekolah untuk menyusun perencanaan yang sifatnya dioperasional di sekolah. Pedoman-pedoman tersebut antara lain, yang pertama, struktur program, yaitu jenis program pendidikan, bidang studi masing-masing program, satuan waktu pelaksanaan, alokasi waktu untuk tiap bidang studi tiap waktu pelaksanaan, jumlah jam per minggu. Yang kedua, program penyusunan akademik. Yang ketiga, pedoman penyusunan program pembelajaran. Yang keempat, pedoman penyusunan program rencana pengajar. Yang kelima, bagian tugas guru. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Pradita Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pradita Wulandari dengan NIM 201210026. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Rita Restiana, yaitu tentang perkembangan kurikulum. Perkembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Biasanya, pengembangan kurikulum ini adalah proses pembaharuan kurikulum setelah dilakukan evaluasi kurikulum setelah dilaksanakan. Bisa saja dilakukan atas kebijakan pemerintah dan juga dapat dilakukan oleh pihak sekolah bersamaan dengan guru dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan kurikulum pendidikan di sekolah dan luar sekolah terhadap perkembangan anak didik. Sekian persentase dari kami kelompok 3, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.